Kan sama aku aja wis ya. Kenapa? Juni kan pramuka. Jadi tak on. Udah. Dari Sabtu pramuka. Iya. Ya udah, oke teman-teman, welcome back to my channel. Gitunya. Saya grogi nih di kameramenin sama nyonya. Udah siap? Udah mulai. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita mau bahas tentang salah satu yang basic, yang mendasar banget tentang Blood Dragon, tapi masih sering ditanyain di beberapa forum. Aku sering lihat sih, karena saya kan join di beberapa forum Blood Dragon baik di Indonesia atau di luar negeri ya. Jadi kadang masih heran aja, ya bukan heran sih, yaitu pemula biasa ya. Mereka tanya kenapa Blood Dragon saya kok warnanya berubah, terus jadi galak begini. Nah, saya mau jelasin nih di sini mengenai Blood Dragon shading. Shading itu apa ya, tahu ya? Enggak. Shading. Oh, ganti kulit. Nah, ganti kulit. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bahas soal Blood Dragon shading. Jadi di sini kebetulan ada Blood Dragon yang lagi mau shading. Jadi sebelum saya bahas tentang apa itu shading, ciri-cirinya, apa itu ciri-ciri shading, terus bagaimana penanganannya, saya mau ngobrol dulu tentang shading. Shading itu sebenarnya gini teman-teman, sini ya. Nah, shading itu sebenarnya adalah natural proses ya, atau proses alamiah di Blood Dragon yang biasa dilakukan atau biasa dijalani oleh Blood Dragon. Jadi kalau Blood Dragon sehat itu pasti shading. Nah, gitu aja deh ya, proses alami yang biasa dijalani oleh Blood Dragon sehat. Kalau dijalani apa sih ya, apa sih bahasanya ya, proses alami yang pasti dilalui ya. Kalau Blood Dragon sehat itu pasti shading. Intinya kayak gitu deh, belibet amat. Blood Dragon sehat itu pasti shading. Nah, shading itu terjadi karena Blood Dragonnya tumbuh. Dengerin, Blood Dragonnya tumbuh jadi lebih besar, jadi shading. Kulit yang shading itu karena kulit itu tidak bertumbuh sebenarnya. Kulitnya Blood Dragon itu nggak tumbuh ya, nggak kayak manusia. Manusia kan nggak shading, kulitnya tambah gede gitu kan, tambah besar. Dia mengikuti badannya. Kalau Blood Dragon tuh enggak. Ketika ditambah gede, kulit lamanya itu akan mengelupas, digantikan oleh kulit baru. Jadi kayak tumbuh kulit baru lagi gitu. Saya tahu sih banyak reptil-reptil yang shading ya, hampir semua ya. Ada beberapa yang kalau nggak salah itu buaya itu nggak shading ya. Kenapa? Kenapa? Saya bingung. Ya setahu aku sih buaya nggak shading, nggak pernah lihat buaya shading, kayaknya enggak deh. Buaya nggak shading. Kura-kura karapasnya juga shadingnya kalau nggak salah, itu ada lepas ininya. Gitu. Jadi adalah proses natural ya. Dan yang uniknya lagi, Blood Dragon itu punya kulit waterproof ya. Jadi itu tahan air. Ya dong, kalau kulit nggak tahan air, kita siram masuk ke dalam. Ya kan, jadi kulit Blood Dragon ini seperti ini, dia itu tahan air ya. Jadi kalau kita mandiin gitu dia nggak bakal sampai. Dan dia tidak elastis atau tidak tumbuh ya. Kalau kulit kita kan elastis nih, tumbuh. Kalau dia itu nggak tumbuh gitu. Dan kulit yang lepas itu sebenarnya kulit itu juga mengandung kalsium yang bagus buat Blood Dragon. Kalau di beberapa reptil lain kayak gecko, kulit yang lepas itu dimakan ya. Dimakan, teman-teman juga tahu. Dimakan siapa? Dimakan pemiliknya. Dimakan geckonya. Kalau dia shading itu sambil dia tarik-tarik begini terus dia makan. Ya itu kalsiumnya bagus juga di kulit itu. Cuman kadang-kadang kita mikir, ih jorok banget sih kulit ini kok dimakan ya kan. Jadi ya jangan dipaksain juga nih kulit shadingmu dimakan gitu juga jangan gitu. Itu biarin natural aja. Tapi itu mengandung kalsium yang tinggi. Nah, kulit itu kenapa shading? Itu memerlukan waktu yang lumayan lama ya, dan variatif. Itu tergantung ukuran Blood Dragon-nya teman-teman. Jadi ketika Blood Dragon itu dari 0 sampai 6 bulan mungkin, 6 bulan ya kan, itu setiap minggu itu biasanya sering shading. Setiap minggu itu sering shading. Nanti 6 bulan ke atas sampai hampir setahun, hampir 8-9 bulan lah, 6 sampai 9 bulan itu
2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Mulai seperti itu. Nanti bertambahnya usia Bearded Dragon itu semakin lama shadingnya teman-teman, semakin lama sampai kalau misalnya sampai usianya setahun setengah ya, setahun itu bisa 2 kali shading, cuma 2 kali shading. Jadi meskipun si Bearded Dragon ini sudah mentok ya, panjangnya udah mentok nih, misalnya dia 50 cm, Bearded Dragon tuh udah gede banget tuh 50 cm ya, 48-50 cm itu udah usianya udah gede, kayaknya udah mentok deh. Mungkin ada yang lebih panjang dari itu, tapi dari 50 cm dia bakal tetap shading gitu, karena dia harus regenerasi kulitnya. Shading itu kulitnya diganti sama kulit yang baru itu juga perlu, karena apa? Ketika kita jemur, kulit yang baru itu juga pasti lebih oke menyerap UVB dari matahari yang bisa memproses kalsium yang dia makan jadi vitamin D gitu. Makanya kalau Bearded Dragon biasanya saya kasih kalsium tuh yang ada plus vitamin D-nya juga, karena dia juga baik kan buat Bearded Dragon. Nah, ini saya mau kasih lihat Bearded Dragon yang lagi shading. Ini mananya? Ini shading nih. Ini shading, tapi ini udah tua teman-teman. Kalian bisa lihat. Ini Bearded Dragon udah tua banget. Nanti saya tunjukin. Dia ini agak kusam ya. Dia agak kusam nih di sini. Tuh agak moncongnya tuh antara dua mata juga agak ini yang sebelah sini udah putih, yang sebelah sana masih hitam. Nanti saya pegang. Ini agak galak nih. Bearded Dragon kalau lagi shading itu memang lebih agresif. Ciri-cirinya ya lebih agresif. Kulitnya seperti putih susu atau abu-abu ya. Abu-abu. Hampir seperti ular lah. Ular kalau mau shading kan seperti itu juga matanya. Terus biasanya makannya jadi berkurang, jadi lebih agresif. Nah itu ada beberapa ciri-ciri Bearded Dragon mau shading. Kulitnya jadi agak kusam, terus makannya agak berkurang, terus lebih agresif. Ini kalau nggak percaya ya, ini kasih lihat nih. Ini biasanya kalau dipegang santai-santai aja. Oh, Mau? kok santai? Tadi galak. galak. Soalnya ini tadi pagi sudah saya jemur teman-teman. Ini kan sudah hampir jam 10 ya kan. Tadi pagi udah saya jemur karena dia lagi shading. Nih kalian bisa lihat. Ini warnanya kusam banget. Ini lagi shading ya. Ini warna kusam. Ini putih nih. Ini di moncongnya ini udah lepas. Di moncongnya ini udah lepas segini. Ini masih hitam loh ya. Masih hitam, kelihatan ya. Masih hitam. Ini masih hitam. Jadi Bearded Dragon kalau dari baby terus usia 6 bulan gitu, biasanya kalau shading itu full body, langsung dari kepala sampai ekor itu biasanya langsung seminggu langsung lepas semua. Tapi ketika sudah menginjak dewasa atau usia udah adult itu biasanya terpat, kakinya dulu, sininya dulu, nih teman-teman bisa lihat, sininya dulu, kadang sininya ya kan, kadang sininya, kadang kepalanya dulu, kadang langsung badannya dulu, habis badan depannya nanti badan belakangnya shading, terus ekornya gitu. Nah urutannya tuh variatif, kita nggak bisa, oh ini ekornya dulu nggak bisa. Kadang-kadang kepalanya dulu, kadang-kadang kakinya dulu gitu. Kita nggak ada patokan, ini pasti ekornya dulu nih shading, itu nggak gitu teman-teman. Kalau ini kusam, kalau yang nggak kusam kan dia berarti kayak gini nih, coba sini nah tuh kan, ini kan cerah tuh, ini nggak shading tuh. Kalau nggak shading ya nggak kusam kayak gini tuh, warnanya sininya juga bagus warna kepalanya ya kan. Kamu jangan loncat-loncat, ini juga agresif nih tuh. Ini female ya, agresif banget. Nah itu teman-teman, jadi Bearded Dragon tadi saya udah jelasin tentang apa itu shading, terus ciri-cirinya seperti itu. Nah sekarang gimana sih penanganannya kalau shading? Nah di awal tadi saya udah cerita bahwa shading itu adalah proses natural yang harus dilalui Bearded Dragon yang sehat. Ya kalau nggak shading justru itu perlu dipertanyakan. Nah ini sehat apa enggak nih Bearded Dragon-nya? Gitu. Jadi ketika mengalami kalian punya Bearded Dragon mau shading, ya kan, caranya yang pertama itu sebenarnya sih jangan banyak dihandle dulu ya. Jangan banyak dihandle. Kalian nggak perlu panik, jangan banyak dihandle. Kalian lihat aja, oh Bearded Dragon saya kusam nih. Oh
apa namanya, kulitnya mulai abu-abu putih gitu, jangan banyak di handle, biarin aja, jangan banyak di handle. Karena apa? Dia biasanya agak agresif. Gini marah, begini marah, tuh ini kayak gini marah nih. Nih, tuh dia kalau ini biasanya nggak kayak gitu loh. Ini kalau dia lurus terus pinggirnya tuh miring, ini marah nih. Tuh, ya kan? Ini contoh berdirikan kalau marah seperti ini. Nih, tuh. Nah, ini agresif seperti ini berdirikan kalau lagi mau shading, dia agresif. Jadi jangan banyak di handle. Kalau prosesnya sudah tahap akhir, sudah mulai kelihatan yang mengelupas tapi belum banyak. Yang kedua itu jangan dipaksa tarik. Ini saya ngalamin sendiri karena keterbatasan ilmu dan lain-lain. Saya waktu itu pernah berdiri shading, coba ditarik. Jadi tidak renyah, tes kriuk, tidak renyah ya. Nariknya itu masih nempel gitu loh. Jadi kayak akan sedikit dipaksa. Dan yang terjadi pada dragon saya malah iritasi di bagian kulit. Jadi kulitnya ketika saya tarik, ini waktu pertama kali aku, zaman pertama pelihara BD sih, aku tarik, dia malah di sininya akhirnya jadi kayak belang, terus kayak tumbuhnya nggak bagus gitu loh, kirut apa ya? Kisut ya, sama, kirut kisut. Ya itulah pokoknya jadi jadi tidak sempurna aslinya. Kadang malah bisa sampai luka, itu bahaya banget. Jangan ditarik paksa, jangan juga digosok paksa. Ya, saya juga pernah tuh cobain dulu ya, digosok paksa. Karena saya mandiin, saya pakein sikat kamu, saya gosokin lagi shading nih, gosok biar cepet lepas. Itu salah. Karena apa? Lapisan bawah kulitnya belum ready untuk come out. Jangan dipaksa terus biar cepet pas gitu, jangan. Itu bahaya banget buat bearded dragon. Ya kan, dia bisa iritasi di bagian kulitnya. Nah, pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga kalian bisa rendam dia air panas, air hangat, air hangat ketika jemur. Yang mana itu selalu saya kasih tahu ke teman-teman, kalau kalian jemur sambil rendam itu lebih baik gitu. Karena apa? Supaya nggak dehidrasi dan lain-lain, dia juga lebih adem ya kan. Di sini saya sudah siapin air, teman-teman. Air hangat yang sudah dingin. Karena sudah siapin dari tadi. Nah, ini kalian bisa lihat nih, bedanya saya rendam teman-teman. Sambil pelan. Iya, bisa. Nah, tuh. Nah, ini perlu karena apa? Dia perlu kelembapan sedikit di bagian kulitnya ya. Jadi kita rendam. Ini tadi sambil jemur saya udah rendam sih. Ini saya contohin aja ke kalian supaya kalian bisa ngelakuin ini hal yang sama. Ya, kalian bisa rendam begini. Masih rada hangat kok ya airnya. Jadi dia naik-naik. Tuh. Bisa kalian gini sebentar aja nggak apa-apa. Yang penting dia agak lembab begitu ya. Kalau sudah, ketika kalian mau balikin ke kandang, nah ini naik sendiri, dia pintar. Kita lapin dulu biar agak kering bawahnya, ya kan, begini. Kalau kalian pakai alasnya koran, itu otomatis dia airnya kan ke koran nanti ya, aman. Tinggal kalau udah agak basah dibuang, ganti yang baru. Tapi bagusnya ya tetap di lap biar kering, kita balikin. Nah, jadi gitu teman-teman. Itu yang perlu kalian lakuin ketika kalian punya bearded dragon yang shading. Itu ada 3 tadi. Yang pertama, jangan banyak di handle, jangan ditarik paksa. Yang ketiga, jangan direndam air hangat supaya mempercepat proses, tapi jangan digosok ya. Mempercepat proses karena itu melembabkan kulitnya dia. Ada 4, satu lagi. Ini juga penting. Sediain, saya pinjam di sini deh. Sediain benda atau ornamen yang agak kasar ya, atau ya jangan kasar-kasar banget. Kalian bisa cek dulu. Kalau kayak ranting-ranting kayak gini kan nggak begitu kasar ya, masih aman. Nah, taruh di kandang ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk bantu dia proses shading. Ketika dia sudah merasa, kulit saya mau lepas nih, saya gesek-gesekin ke situ gitu. Dia gesek-gesekin karena kan dia nggak bisa nih tarik yang di ekor nih,
gini-gini nggak bisa, dia gesek-gesekin gitu. Jadi cari permukaan benda yang kasar tapi jangan terlalu kasar ya, untuk bantu dia proses shading. Nah gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan mengenai Brad Dragon shading, ya kan? Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa tanya-tanya, kalian bisa DM di Instagram saya. Kalau saya pasti saya balas. Malam-malam juga dibales ya. Berisik. Karena Instagramnya connect di HP dia. Jadi kalau di sini bunyi ting, di sana bunyi ting. Gitu, nggak apa-apa, kalian chat aja, kalian bisa komen di bawah, nanti saya balesin. Kalau kalian mau konsultasi mengenai Brad Dragon, kalian bisa langsung di Instagram juga boleh. Kalau kalian mau tanya-tanya, di follow lah, di follow. Masa udah 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, belum 3 tahun ya, di YouTube follower 2000 aja. Tapi kita bukan kaum pembeli follower ya. Jadi kalian bisa follow. Biarin aja, kalian bisa follow, nanti saya bisa bantu konsultasi tentang Brad Dragon boleh. Itu aja teman-teman, thank you banget dalam video ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe video ini supaya banyak orang lebih mengerti tentang reptil. Saya dari undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, thank you.